Tapi ada orang mungkin juga jodohnya jomplang kan, kakek-kakek dapatnya 17 tahun, Jadi gadis. gimana dong? Berarti kalau seumpamanya melakukan perbuatan dosa, ya berarti emang kehendak Allah dong. Iya. Nah nyatanya di tengah perjalanan, saya cuma jagain jodohnya orang. Artinya, setan itu meluncur ke langit untuk mencuri kabar-kabar takdir manusia gitu. Makanya kemudian Oke. Nah, masih dengan Bang Alan nih. Kita di sesi berikutnya nih. Saya punya pertanyaan lagi nih Bang Alan nih. yap, Dijawab ya. Nah, ini saya tuh ada pertanyaan lagi nih mengenai masih tentang perjodohan, jodoh bukan perjodohan sih, jodoh tentang kehidupan anak muda. Jadi pertanyaan yang pertama nih. Apakah gua kurang baik nih Pak Ustadz? Pak Ustadz. Palel Ustad. Bang Alan, apa gua kurang baik nih? Kenapa jodoh gua nih sampai sekarang nih belum banget datang? Bisa dijelasin gua salahnya apa sih? Ya, nanya gue. Tapi ini bukan mengenai pribadi saya nih. Orang lain misalkan. Orang lain, bukan saya. Jadi saya ini nyatet nih dari media sosial nih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih. Kenapa Pak Ustadz? Ustad lo. Ya gue juga nggak tahu gitu kan. Nah, Cuman kan dalam Islam diadakan namanya al-husnudzon billah gitu. apa tuh? Berprasangka baik pada Allah. Kan? Heeh. Ya kan ada orang yang mungkin jodohnya satu lifting, satu umur gitu kan. Tapi ada orang mungkin juga jodohnya jomplang kan, kakek-kakek dapatnya 17 tahun, Jadi, gadis. Kalau gua nih jodohnya nih Jangan-jangan nyari gue jodoh lu masih TK kan, kita nggak TK tahu. nih, masih Iya, sekolah gua nggak nih. tahu kan. Buseng. Itu tuh Atau mungkin jodoh lo langsung bidadari di surga kan, kita nggak tahu. mati dong. Iya. Ya. Jadi ya, tapi kan dengan memandang seperti itu, hidup kita enak aja gitu. Oh ya udah, sekarang yang penting gua ngumpulin duit yang banyak gitu kan. Beribadah yang baik. Nanti kalau jodoh gua udah jadi masuk remaja atau udah jadi perawan gitu kan, baru gua nikahin kan. Atau ya udah kalau emang gua takdirnya gua meninggal tanpa jodoh, ya mungkin gua matinya cepet, nanti ketemu langsung di surga sambil bidadari langsung nikah kan bisa aja. Sehingga dalam hidup menjalani sisa hidup kita tidak perlu khawatir. Tidak ada kekhawatiran karena kita memandang tadi al-husnudzon billah, berprasangka baik pada Allah. Gitu. Entar dulu. Misalnya nih, yang Bang Alan bilang nih, jodohnya nanti bidadari surga. Apa jodohnya nanti masih TK? Ini bukan bicarain saya nih ya. Makanya orang yang saya titipan apa namanya pertanyaan. Jadi seumpamanya kan dia kan manusia biasa nih Pak Ustadz. Manusia biasa. Dia pasti punya hawa nafsu lah, punya keinginan lah. Ya terus gimana dong? Berarti kalau seumpamanya melakukan perbuatan dosa, ya berarti emang kehendak Allah dong. Ya enggak lah, kan ada aturannya kalau kalian sedang apa namanya ya, Apa tuh? birahi gitu bahasanya. Sedang naik misalkan nafsunya, ya maka perbanyaklah berpuasa gitu. Terus? Banyaklah beribadah sehingga cinta kita, nafsu kita transferkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Enggak ini, Bang, bikin Coba pusing, aja lu puasa bikin pusing. ya coba aja lu puasa sebulan. Ah, Kira-kira lu naik kan gitu. Sehingga Allah udah membuat caranya gitu. Allah sudah, ketika orang disibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan berpuasa, ya boro-boro kemudian ngurusin kayak begitu kan gitu. Misalkan udah Om Bedu ditakdirkan sama Allah dikirim ke Palestina atau ke Afghanistan berperang tiap hari, boro-boro lu bakal punya mikirin kayak begitu kan. bikin selamat kagak. Iya, kan kita nggak tahu takdir Allah ke depan, sehingga nggak perlu khawatir. Yang penting ketika kita punya keinginan tersebut ya tadi, Allah sebutkan perbanyak berpuasa kan gitu, perbanyak ibadah. Gitu. Adapun nanti ujungnya di mana kita wallah alam. Tapi kita tidak ada khawatiran karena tadi kita sudah punya prinsip al-husnudzon billah, berprasangka baik pada Allah gitu. Oh, oke. Nah, terus ada lagi nih titipan pertanyaan nih. Jangan seolah-olah bukan diri Bisa saya lo mau nih. kasih mengonfirmasi, jangan dia nih pelakunya nih. Kagak, ini titipan nih. Jadi kenapa orang yang selalu saya doakan nih malah jadi jodoh orang lain ya Bang? Kan ada misalnya, wah saya demen nih sama si A nih, saya doain terus nih, saya mohon, saya sholat atau apa. Nah nyatanya di tengah perjalanan saya cuma jagain jodohnya orang. Nah itu gimana itu? Ya karena kadang-kadang keinginan kita tidak tahu apa sesungguhnya. Kita ngelihat cewek cantik,
wih kayaknya keren, tapi akhlaknya ternyata suka nyabetin suami, suka nyabetin lakinya, kan lu nggak tahu gitu. Ya, Selamat dong saya dong. ya artinya ketika kemudian ternyata apa namanya ya, boroknya begitu kan berarti diselamatkan oleh Allah gitu. Kalau gue sampai kawin sama dia, jangan gue Habis dibantai ya. dicambukin tiap malam misalkan begitu. Sehingga karena kan tadi yang namanya yang dilihatkan itu kan kadang sebuah kepalsuan kan. Yang namanya keaslian nanti setelah menikah gitu. Sehingga kita pun mendoakan ya bisa jadi ya jadi Allah nolong kita gitu. Bukan kemudian wah Allah ini nggak sesuai dengan keinginan gue, karena kan tadi kan di ayatnya jelas kan, bisa jadi apa yang kalian inginkan menurut Allah nggak baik, tapi bisa jadi yang menurut Allah takdirkan itu yang terbaik kan gitu. Jadi ya sebenarnya sih nyelamatin kita tanpa kita sadarin. Ya contoh lah, anak lu bocah misalkan ngotot minta permen tiap hari gitu kan. Lah kalau orang tuanya pinter mah kagak boleh lah, ntar giginya keropos, sakit gigi. Iya, kecil-kecil kena gula lagi. Iya, lebih baik sakit hati kan gitu. Iya, benar. Lah kalau orang tuanya blow on gitu kan, udah kasih aja permen tiap hari, tapi kalau udah sakit kan juga ujung-ujungnya dia yang susah kan gitu. Sehingga orang tua yang baik tadi menjaga biar walaupun ngotot gitu pengen permen tiap hari, ya udahlah kan, demi kesehatan lu ya harus ditahan. Sama ketika Allah menahan keinginan kita, bisa jadi itu ada yang terbaik, penjagaan Allah buat kita. Oke. Nah, terus saya ada lagi pertanyaan lagi. Kalau Allah sudah menentukan jodohnya nih, saya kan dengar Allah tuh semua orang tuh diciptakan berpasangan-pasangan. Belum tahu. Kan itu ada ayatnya, Bang. Iya, tak berpasangan tuh maksudnya langit dan bumi. Oh. Gitu, laki dan perempuan. Intinya aja ya. Pokoknya Allah tuh sudah menentukan kita tuh. Udah jodohnya gue nggak tahu. Menentukan jodohnya nih, udah menentukan jodohnya. Tapi ngapain kita mesti usaha? Kita diem aja di rumah bisa. Datang, teling, gak usah usahanya, Bang. Kenalin dong, Bang, sama si A, kenalin sama si B. Itu namanya kan masih ada usaha. Ya nanti masuknya harga diri lah. Masa lu masuk surga? Gue masuk surga karena gue kenalan sama Allah. Kenal gitu. Tapi kan kalau gue masuk surga karena diizinkan Allah, dimudahkan untuk bisa berusaha, itu kan lebih baik. Lu punya harga diri kan gitu. Gitu. Oh, jadi gitu. Makanya kan wa qul i'malu fasallahu amalahu wa rasuluh kan gitu kan. Beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Gitu. Oh, ternyata ya tadi hamba gua walaupun sudah kata dengan begitu tapi tetap berusaha gitu. Sama kayak lu tiduran pun rezeki lu pasti datang kan gitu. Contohnya orang tidur rezeki datang gimana? Ya bisa aja tiba-tiba tetangga lu pulang dari London, lu dibawain coklat. Lu nggak ngapa-ngapain, tidur doang di kamar. Ya kan itu rezeki lu kan. Lu nggak harus beli tiket ke London $2.000 untuk beli coklat itu kan. Tapi kan lu nggak ada usaha, nggak ada pahalanya gitu. Kalau misalkan lu berusaha berangkat pagi, macet-macetan gitu kan, bersabar dimarahin bos, berusaha untuk mengerjakan deadline, itu kan ada pahala di sisi Allah. Makanya ada pahala yang tidak bisa, ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan pahalanya orang yang bekerja mencukupi nafkah keluarga kan gitu. Jadi jangan harap capek-capek lu di kemacetan Jakarta itu sebagai sebuah sia-sia, itu adalah pahala di sisi Allah gitu. Asal niatnya untuk menafkahi keluarga kita. Berarti intinya tuh Allah itu maha baik ya, Bang ya. Jadi segala sesuatu tuh apa yang kita inginin, apa yang kita mau tuh kalau nggak dikabulkan berarti ada sesuatu yang terbaik buat kita ya. Ya jangan kan, lu tahu nggak di balik tembok itu apaan? Nggak tahu kan? Apalagi lu tahu tentang masa depan kan? Sedangkan Allah kan maha tahu. Masa depan ya, ngomongin masa depan ya. Ini kalau peramal ya. Saya berarti langsung larinya ke peramal ya, agak melenceng nih. Itu gimana itu? Kan peramal. Misalnya orang nanya ke peramal, "Ini kehidupan gue besok gimana ya?" Terus pokoknya tentang masa depan lah. Tapi kadang-kadang peramal itu mengatakan bener kejadian itu. Ya, pertanyaan dari 1 juta kejadian, yang benernya berapa? Tapi itu enggak, emang bener dia ada bisikan setan. Dulu zaman dahulu itu para setan itu meluncur ke langit untuk mencuri kabar-kabar takdir manusia gitu. Makanya kemudian sama malaikat ditempongin pakai komet kan gitu. Ya seperti itu. Ya sekarang mungkin masih ada kali ya 1-2 yang seperti itu. Tapi sekali lagi ya nggak bisa dipercaya. Tadi gue bilang dari 1 juta kejadian dia kebenarannya berapa gitu. Kalau emang dia tahu tentang masa depan, harusnya dia tahu kapan mati. Kan nggak tahu kan dia kapan mati. Iya sih. Penyihirnya ataupun para nggak normalnya
Di atas Para nggak normal. normalnya itu, Di atas dia normal. lebih tahu dong dia kapan mati. Kalau dia tahu dia kapan mati, udah siap-siap dong. Gua mau dikubur di mana, pakai apa, dia juga nggak tahu.